Sahabat iman BPD Jabatara, masa depan yang lebih baik ditentukan oleh pilihan-pilihan berani kita di masa sekarang ini. Karena itu, komitmen untuk terus maju menghadapi setiap tantangan dan juga kesulitan adalah kunci sukses kita. Dalam program Sapaan Gembala kali ini, topik kita adalah No Turning Back, tidak ada jalan untuk kembali. Tetapi sebelum kita lanjutkan, silakan pencet tombol like-nya dan juga share supaya semakin banyak orang diberkati melalui video-video yang ada di dalam program Sapaan Gembala ini. Di kitab Yosua pasal 1 ayat 1 bagian A dikatakan, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Ini berbicara tentang perubahan. Bangsa Israel mengalami keadaan yang tiba-tiba saja berubah. Musa, pemimpin besar bangsa itu, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang berani menghadapi Fir'aun, raja terkuat di dunia pada zamannya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian, meninggal. Ketika mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian, usia tua menghentikan detak jantungnya. Nah, kehilangan seorang pemimpin besar pastilah itu menimbulkan kegoncangan. Keraguan dengan cepat merebak di dalam setiap dada. Apakah kita masih bisa maju tanpa kehadiran seorang yang hebat seperti Musa? Tetapi tidak ada opsi untuk kembali. Sekali layar terkembang, pantang untuk surut ke belakang. Kehidupan akan terus berjalan, baik kita siap ataupun tidak. Perubahan keadaan tidak boleh menghentikan langkah maju kita. No turning back. Tidak ada opsi untuk menyerah. Perubahan bisa jadi itu adalah sebuah ujian. Apakah kita benar-benar berkomitmen untuk masa depan yang lebih indah? Bila kita tiba di persimpangan jalan yang membawa keraguan, apakah kita akan tetap terus maju melangkah? Ataukah kita harus kembali? Maka ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan kubur impian kita atau cita-cita kita sebesar apapun halangannya atau rintangannya. Pesan Tuhan kepada Yosua di ayat yang kedua, kitab Yosua pasal yang pertama, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, ada sebuah pelajaran penting di sini. Musa memang sudah mati, tetapi Tuhan tetap memberikan tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Dengan Musa atau tidak dengan Musa, berkat tanah perjanjian itu tetap akan menjadi milik bangsa Israel. Jadi, jangan pernah mengubur cita-citamu sebesar apapun halangannya atau rintangannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Setia termasuk dengan janji-janjinya. Berkat Tuhan itu tidak tergantung oleh keadaan. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia. Tuhan punya cara untuk tetap menggenapi janjinya. Musa memang mati karena usia tua, tetapi sekarang Tuhan punya Yosua. Karena itu, di ayat 2, Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah. Nah, mengapa? Karena kesiapan itu sangatlah penting. Dari kesiapanlah kualitas seseorang akan terlihat. Dari kesiapanlah kesuksesan seseorang dapat diprediksikan. Nah, sahabat iman BPD Jabatara, penghalang sukses kita sejatinya bukan besarnya halangan atau besarnya rintangan. Penghalang sukses kita adalah kurangnya kesiapan, baik itu secara mental ataupun secara iman. Di ayat 3 dan 4 Tuhan berkata kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, lihatlah
janji Tuhan tetap sama. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak mengurangi luasnya tanah yang akan Dia berikan kepada bangsa Israel. Jadi, jangan pernah mengubur impianmu ataupun cita-citamu hanya karena keadaan sudah berubah atau karena keadaan tidak lagi sama. Kuasa Tuhan untuk menggenapi janjinya tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak boleh menguburkan impian kita, maka yang harus kita kuburkan dalam-dalam itu adalah ketakutan kita. Jangan kubur imanmu dengan ketakutanmu, tetapi kuburkanlah ketakutanmu dengan imanmu. Di ayat 5 dan ayat yang ke-6 Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, Tuhan menjanjikan penyertaan. Mengapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Maka Dia tegaskan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, walau kita punya musuh, tapi janji Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi, ini juga alasan Tuhan menyertai kita. Dunia ini dunia yang tidak aman. Janji ini benar untuk Yosua, juga benar untuk kita. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di surat Ibrani, pasal 13, ayat yang kelima, janji itu kemudian ditegaskan kembali, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang sama yang diberikan Tuhan kepada Yosua juga diberikan Tuhan untuk gerejanya. Hanya yang berbeda adalah konteksnya. Kalau di Perjanjian Lama, masalah bangsa Israel ini adalah peperangan. Peperangan bisa membawa risiko kematian atau kekalahan. Tetapi di Perjanjian Baru berbeda, bukan peperangan. Masalah yang paling ditakuti rata-rata orang di zaman sekarang ini adalah keadaan tidak punya uang. Karena itu, surat Ibrani tadi berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang memang bisa menciptakan perdamaian, dan tidak ada uang, rumah tangga bisa mengalami peperangan. Oleh sebab itu, ada peribahasa yang berkata, ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang melayang. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun kesulitannya, tetaplah kita teguh hati. Jangan imanmu dikalahkan oleh ketakutanmu, tetapi kalahkanlah ketakutanmu dengan imanmu. Jangan kau kubur imanmu dengan ketakutanmu, tetapi kuburkanlah ketakutanmu dengan imanmu. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang menjadi kunci sukses kita adalah firman Tuhan. Maka berkomitmenlah untuk setia dan taat terhadap firman Tuhan. Di ayat 7 bagian B dan ayat yang ke-8 dari kitab Yosua pasal yang pertama dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Tuhan ingin kita bertindak hati-hati. Seperti Yosua diperintahkan untuk bertindak hati-hati, begitu juga kita. Mengapa? Setan lebih kenal manusia
daripada manusia kenal setan. Setan punya banyak waktu untuk mempelajari, untuk mengamati manusia. Dia nggak perlu pergi ke kantor, dia tidak perlu memasak. Nah, kita juga kalah umur dengan setan. Dan juga tentu kalah pengalaman, sebab umur setan jutaan tahun. Nah, dengan jam terbang yang begitu tinggi, soal tipu menipu, setan memang ahlinya. Maka itu sebabnya kita diperintahkan untuk berhati-hati. Kita juga tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mengapa? Karena kalau kita keluar dari proteksi Tuhan, kita ada dalam bahaya. Tetapi selama kita berjalan di dalam jalan Tuhan, ada proteksi Tuhan. Itu sebabnya kita harus setia berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi, bagaimana kita sekarang? Bagaimana kita sekarang dengan semuanya itu? No turning back. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan berpikir untuk mundur. Sekali layar terkembang, pantang untuk surut ke belakang. Sukses itu takdirnya setiap anak Tuhan. Jadi, walau harus ada halangan atau rintangan, jangan kubur impianmu. Jangan juga kubur imanmu dengan ketakutanmu, tetapi kuburkanlah ketakutanmu dengan imanmu. Berkomitmenlah untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah kunci sukses kita. Nah, salam dari Kota Hujan Bogor. Tuhan Yesus memberkati kita semua.